Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adelia Marani Faiza dengan NIM akhir 248. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai opsi saham dari mata kuliah Analisis Investasi dan Pasar Modal. Langsung saja, dari pengertian opsi saham sendiri, apa sih itu opsi saham? Nah, opsi saham ini merupakan kontrak di antara kedua belah pihak yang berisikan hak bagi pembeli opsi dalam membeli ataupun menjual aset yang didasari oleh kontrak tersebut atau underlying aset. Nah, kontrak ini dilakukan pada waktu dan harga yang telah disepakati dari seller maupun buyer bersama di awal. Nah, opsi saham itu ada dua. Yang pertama ada call option atau opsi beli dan put option atau opsi jual. Nah, call option atau opsi beli ini yaitu yang memberikan hak untuk membeli aset, sedangkan put option atau opsi jual itu yang memberikan hak untuk menjual aset. Selanjutnya ada terminologi opsi. Nah, untuk terminologi opsi ini yang pertama ada exercise atau strike price, yaitu harga yang telah ditentukan atau fixed price. Kemudian ada expiration date atau jatuh tempo untuk kontrak opsi. Kemudian yang ketiga ada premi opsi, yaitu harga yang dibayarkan pembeli opsi ke penjual opsi. Selanjutnya ada kontrak opsi saham, di mana kontrak opsi saham ini berisi yang pertama ada nama perusahaan yang sahamnya dapat ditransaksikan. Kemudian yang kedua ada jumlah lembar saham yang dapat ditransaksikan. Kemudian yang ketiga exercise price atau strike price. Kemudian yang keempat yaitu expiration date. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan opsi, di mana opsi ini diperdagangkan pada bursa efek ataupun pada bursa paralel atau over the counter market. Kemudian ada juga lembaga clearing opsi atau option clearing corporation yang berfungsi sebagai perantara antara broker yang mewakili pembeli dengan pihak yang menjual opsi. Kemudian transaksi pelaksanaan opsi ini dilakukan dengan menggunakan perantara OCC tersebut. Selanjutnya ada opsi saham di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, di Bursa Efek Indonesia, bentuk opsi yang diperdagangkan dikenal dengan nama kontrak opsi saham atau KOS yang memungkinkan investor untuk melakukan strategi lindung nilai atau hedging maupun spekulasi terhadap pergerakan harga saham tertentu. Nah, BEI ini memulai perdagangan KOS pada tanggal 6 Oktober 2004, di mana pada waktu itu ada 5 saham perusahaan yang menjadi saham induk untuk perdagangan kontrak opsi saham tersebut. Ada PT Astra Internasional, PT Bank Sentral Asia, PT Indofood Sukses Makmur, kemudian PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT HM Sampurna. Selanjutnya ada strategi perdagangan opsi, di mana investor dapat menggunakan opsi untuk melindungi portofolio terhadap resiko penurunan harga pasar atau hedging dan untuk melakukan spekulasi terhadap pergerakan harga saham ataupun speculation. Kemudian investor akan membeli call option ataupun menjual put option apabila mempunyai ekspektasi harga saham naik dan sebaliknya apabila mempunyai ekspektasi harga saham akan turun, maka investor akan membeli put option dan menjual call option. Nah, strategi perdagangan opsinya ada tiga. Yang pertama ada naked strategi, di mana strategi perdagangan opsi yang memilih satu dari empat posisi di atas seperti call option, membeli call option, menjual put option, atau membeli put option, dan menjual call option. Kemudian yang kedua, hedge strategi, yaitu mengambil posisi yang lain dalam perdagangan saham untuk dijadikan patokan dalam opsi tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu straddle strategi, yaitu membeli atau menjual, baik call option ataupun put option yang mempunyai saham patokan, expiration date, dan strike price yang sama. Selanjutnya ada penilaian opsi, di mana penilaian opsi ini perlu dilakukan untuk mengestimasi terhadap nilai intrinsik suatu opsi dan menentukan harga opsi. Nah, ada situasi di mana harga premi opsi ini melebihi nilai intrinsiknya opsi. Nah, kelebihan ini disebut dengan nilai waktu atau premi waktu. Nah, apa sih nilai intrinsik dan premi waktu? Nilai intrinsik sebuah opsi ini adalah nilai ekonomis jika opsi tersebut dilaksanakan. Nilai intrinsik ini dapat diketahui dari harga saham yang sebenarnya dikurangi dengan harga strike price. Kemudian ini ada hubungan-hubungan dari harga saham di pasar ataupun dari strike price-nya. Nah, jika harga saham di pasar ini lebih besar daripada strike price, maka nilai intrinsiknya itu positif dan opsi tersebut bisa dikatakan in the money. Kemudian untuk opsi jual, eh,
opsinya nol dan bisa dikatakan out the money. Kemudian jika harga saham di pasar sama dengan strike price, maka opsi belinya itu bisa opsinya bisa dikatakan at the money dan opsi jualnya juga sama. Kemudian jika harga saham di pasarnya lebih kecil daripada exercise price atau strike price, eh, maka eh, opsi tersebut bisa dikatakan out the money untuk opsi beli dan opsi jualnya bisa dikatakan in the money. Kemudian lanjut ke premi waktu. Nah, apa itu premi waktu? Premi waktu adalah jumlah harga opsi yang melebihi nilai intrinsiknya, di mana premi waktu ini bisa dicari menggunakan rumus harga opsi dikurangi nilai intrinsik. Nah, kemudian ada contoh sebuah call option dengan strike price 1.000 dijual dengan harga opsi 125 pada saat harga saham sebesar 1.100. Nah, untuk harga opsinya itu kan sebesar 125. Kemudian untuk nilai intrinsiknya itu dari harga saham yang sebenarnya itu 1.100 dikurangi dengan strike price-nya yaitu 1.000, maka nilai intrinsiknya itu 100. Jadi premi waktunya dari 125 dikurangi 100, menghasilkan Rp25. Oke, sekian presentasi mengenai materi opsi saham dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.